This was perfect. Coming at you, 5-7. Bowl games one more time. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hoso Film. Di sini saya akan menceritakan film The Two Money. Better be. Next week. Kita diperlihatkan tokoh utama yang bernama Brandon Lang. Dia harus menghentikan mimpinya untuk menjadi atlet olahraga football di Amerika. Dalam sebuah pertandingan ia mengalami patah kaki parah. Money, Walter. Sejak saat itu ia kemudian mencari penghasilan di usaha perjudian olahraga lokal. Tugas Brandon menentukan tim mana yang punya kans lebih besar untuk menang lalu menawarkan ke para pecandu judi olahraga dengan taruhan yang lebih tinggi. Kemampuan Brandon dalam menentukan tim cukup berhasil yang kemudian menarik perhatian Walter Abrams Al Pacino, seorang pemilik usaha judi olahraga kelas atas di New York. Bagaimana nasibnya Brandon? Kita tidak usah berlama-lama lagi, ayo kita langsung membahas alur ceritanya. Di awal cerita Brandon ditelepon seseorang yang bernama Walter. Walter menawarkan pekerjaan untuknya dengan gaji yang besar. Awalnya Brandon mengira bahwa dia hanya bercanda. Tapi ternyata Walter sudah mengirimkan uang dan tiket pesawat untuknya. Setelah tahu itu Brandon langsung pergi ke tempat Walter yang berada di New York. Besides, I'd never seen New York, and New York had never seen me. Sesampainya di New York ternyata Walter yang menelpon Brandon sudah mengirimkan supir untuknya. Dalam perjalanan Brandon penasaran dengan Walter yang menelpon dia. Brandon menanyai supir yang menjemputnya bahwa Walter yang menelpon dia itu seperti apa. Every day with Walter's an adventure. 2 weeks. Brandon pun bertemu dengan Walter. Ternyata Walter adalah bos perjudian. Walter pun melakukan wawancara yang singkat dan memberitahu aturan mereka bahwa orang-orang yang memasang taruhan mereka harus dibikin kalah, dengan membohongi orang-orang bahwa tim football yang menang tapi sebenarnya kalah agar mereka bisa meraih keuntungan. Brandon yang mendengar itu setuju dan mau bekerja untuknya. Setelah kesepakatan mereka selesai, Walter menyuruh Brandon untuk pergi manikur. There's a girl you gotta meet. Yeah, what's she like? This thing's gonna work. I'm looking forward to it. Setelah sampai di tempat manikur, ada seorang gadis yang bernama Tony membantu Brandon untuk manikur. Dalam proses manikur Brandon merayu dan menggoda Tony. Brandon juga mengajak Tony untuk kencan. Tapi setelah itu, I mean, what? Brandon, Walter, and I are married. ternyata, Tony adalah istri Walter. Brandon yang mendengar itu langsung kaget. Wait, listen, he told me he was coming down here to meet a nice I'm lady. sure it's interesting. In most ways, Walter was brilliant. He can be bullshitted. I swear. How'd I do? Except for me. I would say perfect. Setelah selesai manikur, Brandon pun diajak Walter pergi ke tempat yang akan ditinggali Brandon. Di situ Walter menjelaskan ada apa saja rumah yang akan ditinggali Brandon. TV satellite and a swivel. Wow, this is sweet ass. You know what this is? Walter juga menjelaskan tugas pertama Brandon adalah mempromosikan tempat perjudian mereka dengan rekaman suara yang sudah disiapkan Walter, dan memberitahu Walter satu rekamannya menghasilkan $25.000. Each call's worth $25 a shot. We're doing about 3. Pada malamnya Brandon langsung mempromosikannya dengan menggunakan perekam suara. This is John Anthony, the Big Apple with my big money picks. Pada pagi hari Brandon langsung memberikan hasil rekamannya ke Walter, tapi ditolak. Brandon mencobanya lagi tetapi ditolak terus-menerus oleh Walter. Walter menjelaskan ke Brandon bahwa dia harus lebih energik agar bisa menarik orang untuk memasang taruhan ke mereka. Stats is not enough. I'm telling you, you need a voice. Pada malamnya Walter menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan membuat dirinya lelah. Saat dia sudah lelah, Brandon langsung mempromosikan tempat perjudian mereka lewat rekaman suara. John Anthony here, the $1 million man. From Wall Street to Tokyo to Hollywood. Setelah keesokannya Brandon pergi ke Walter untuk memberikan hasil rekamannya. Setelah Walter mendengar hasil rekamannya Brandon, Walter langsung setuju. Dia juga senang sampai-sampai Walter mendapatkan serangan jantung saking senangnya. Saat Walter dan Tony mengadakan acara ulang tahun putrinya, Walter membicarakan tentang Brandon penuh semangat kepada Tony. Dia juga menyamakan Brandon dengan sebuah mesin. Pada malamnya mereka bertiga makan malam bersama di restoran. Di saat mereka mengobrol ada seorang gadis yang bernama Alexandria.
Brandon tidak mempedulikan Walter dan Tony, tapi Brandon memperhatikan Alexandria sedang bersama dua orang yang badannya sangat besar. Walter pun melihat Alexandria. Dia langsung menanyakan pendapat Brandon tentang Alexandria. Brandon menjawabnya bahwa dia sangat menyukainya. 10,000 to 1. You are drop dead gorgeous, and we just want to know. Walter dan Tony bertaruh siapa yang bisa mengajaknya akan memenangkan uang $10.000, karena Walter gagal mengajaknya. Brandon pun beraksi menunjukkan bakatnya untuk mendekati perempuan, dan ternyata berhasil dan akhirnya Brandon dan Alexandria berakhir di atas kasur. Setelah keesokannya Walter mengajak Brandon untuk bekerja di kantornya. Walter memperkenalkan ada siapa saja yang bekerja untuk dia dan mengajarkan kalimat mempromosikan tempat judi mereka. I don't want your money. I want your bookies, fuck. Bettors don't want to talk to middlemen. They want to talk to the guy giving them the picks. Setelah itu Walter mengajak Brandon untuk pergi ke perkumpulan yang ingin mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Tapi di situ Walter tidak bermaksud untuk menjadi lebih baik tapi untuk mempromosikan tempat perjudian mereka. Here's my clue. We're topping 8. I mean, it was all worth it just from that one word. From the one word. Setelah itu Brandon melakukan pekerjaannya di kantor Walter. Dia terus menipu banyak orang untuk bertaruh ke mereka. Talk to you later. Sammy, who we got on phone? Forget the other 4 games you won. Setelah selesai Walter mengajak Brandon untuk makan bersama mereka. Walter juga membicarakan bahwa dia akan memasukkan Brandon ke dalam program TV mereka, yang dimana mereka mempromosikan tempat judi mereka. Brandon yang mendengar itu langsung menerimanya. Setelah paginya Brandon dan Walter pergi ke stasiun TV. Tapi sebelum pergi ke stasiun TV, Walter mampir ke tempat penjualan mobil. Walter menyuruh Brandon untuk memilih mobil yang dia suka. Akhirnya mereka sampai ke stasiun TV. Di situ Brandon memulai penyiarannya bersama beberapa orang. Your big money is gonna stay and play with me. That's right, that's why they call me the million. Setelah keesokannya di saat Tony menemui Walter, Tony melihat Walter membayar seorang wanita. Tony langsung memasang wajah preman kepada Walter. Setelah Walter melihat istrinya, Walter memperkenalkan wanita itu kepada Tony dan ingin menjelaskannya ke Tony. Setelah itu Brandon dan Walter pergi menemui klien mereka. Tiba-tiba Walter mendapat serangan jantung. Seketika Brandon pun panik. Ternyata Walter berpura-pura terkena serangan jantung. Walter juga menjelaskan kalau Brandon tidak mendapatkan kontrak dari klien mereka. Brandon akan melihatnya seperti itu. Setelah menggait banyak petaruh besar termasuk jutawan Novian Arman Asante, Brandon berhasil meraup keuntungan besar bagi Walter setelah mencetak rekor semua tim pilihannya menang. Hal ini juga membuat Brandon percaya diri sekaligus mulai sedikit serakah. Setelah bertengkar dengan Walter, Brandon pergi ke apartemennya Alexandria. Alexandria pun marah ke Brandon karena sebelum dia pergi ke apartemennya dia harus menelpon terlebih dahulu, dan memberitahu bahwa Walter membayarnya untuk tidur dengannya. Setelah tahu itu Brandon hanya bisa terdiam. Pasca keberhasilannya itu performa Brandon dalam memilih tim mulai menurun. Only we switch it over to a fucking suicide hotline. You go 2 for 12 on our highest volume weekend ever and... Ia seakan kehilangan daya magisnya dalam memilih tim. Tak hanya itu, ia mulai diincar dan diintimidasi oleh para penjudi yang bertaruh dengan jumlah besar pada pilihan tim Brandon dan kalah. Walter masih tetap percaya pada kemampuan Brandon meskipun ia juga was-was pada performa Brandon yang menukik tajam. Brandon sendiri merasa ada yang salah pada dirinya, bahkan ia tak lagi merasa nyaman dengan keadaannya yang hidup mewah namun penuh dengan intimidasi dan tekanan. Apalagi ia juga merasa Walter mencurigainya berselingkuh dengan Tony.
Okay, son? Walter kemudian meminta Brandon untuk memilih tim lagi untuk mengembalikan kepercayaan para penjudi klien mereka yang mulai ragu. Brandon menyanggupi permintaan itu sekaligus secara diam-diam Brandon merencanakan sesuatu yang ia pikir lebih baik untuk masa depannya. It's New York. Tails against it. Push it all the way, Sally. Push it over. Flip the coin to the side. Walter dan lainnya pun menonton pertandingannya, berharap yang dipilih Brandon menang karena mereka sudah mempertaruhkan semuanya untuk pilihan Brandon. Di saat Walter dan lainnya sedang serius menonton pertandingannya, Brandon diam-diam menyelinap pergi ke kamarnya, untuk menaruh pakaiannya ke dalam tas, karena dia tidak mau terus bekerja di tempat perjudian itu. Dia ingin mencari pekerjaan yang lebih layak untuk masa depannya. Di saat Walter selesai menonton pertandingannya, yang dimana tim yang dipilih Brandon menang, tapi Walter menanyakan keberadaan Brandon, tapi yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Brandon. Walter langsung pergi mencari Brandon di rumahnya. Di situ ternyata Brandon sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Oh no. Setelah membaca surat itu, Walter marah karena Brandon tidak berpamitan kepadanya dan menuduh Tony berselingkuh dengan Brandon. Tony tidak mau kalah karena penyebab semua itu adalah rencana dari Walter yang ingin Tony berhubungan dengan Brandon. Mereka berdua pun bertengkar hebat di malam itu. Don't let that happen, Walter. Do you understand me? I will never let that happen to you. You'll end up alone with nothing. Tony menjelaskan dengan lantang bahwa dia tidak akan melakukan hal itu, karena Tony sangat mencintai Walter dan putri mereka. Tony juga menjelaskan hal seperti itu tidak akan terjadi dengannya, begitu juga dengan Walter. Walter yang mendengar itu langsung menerimanya dan mereka berdua pun kembali memiliki hubungan yang harmonis. Scene berpindah ke Brandon yang pergi menjauhi pekerjaan sebagai bandar judi. Di akhir cerita Brandon sudah menjalani kehidupannya dengan baik, dengan bekerja menjadi pelatih football untuk anak-anak. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah, kita kalau mencari pekerjaan harus yang halal dan tidak boleh berjudi, apalagi kalau anak istri tidak dinafkahi gara-gara judi. Lebih baik nggak usah nikah kalau begitu. Lebih baik uangnya disimpan, tapi kalau kalian nggak butuh lebih baik kasih ke orang yang lebih membutuhkan daripada dipakai untuk judi. Kalian juga jangan mau dibohongi oleh bandar judi. Cukup sampai di sini, saya berterima kasih kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe dan tindis loncengnya. Dan share-nya juga ya agar channel ini bisa berkembang terus.